Renungan Kefas. Judul hari ini mengenai kekayaan Kristus untuk menghasilkan kepenuhan Kristus. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Efesus pasal 3 mewahyukan betapa Rasul Paulus memiliki suatu perilaku yang sepadan dengan panggilan Allah. Sebagai orang yang demikian, ia juga adalah seorang tawanan, seorang pengurus rumah tangga, dan seorang minister. Dalam pasal ini, Paulus memberitahu kita bahwa wahyu rahasia tentang Kristus bagi gereja telah diberikan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam ayat yang kelima. Wahyu yang Paulus dapatkan tentang Kristus terutama merupakan suatu wahyu kekayaan Kristus yang tidak terduga. Pengalaman atas kekayaan Kristus menghasilkan kepenuhan Kristus, tubuh sebagai ekspresi Kristus. Kitab Efesus membicarakan tentang kekayaan Kristus maupun kepenuhan Kristus. Seorang Amerika yang tinggi besar adalah kepenuhan Amerika, sebab ia menikmati kekayaan bahan makanan Amerika. Sepanjang tahun pertumbuhan dan perkembangannya, ia telah menghabiskan banyak daging sapi, ayam, sayur mayur, dan buah-buahan. Karena itu, sebagai manusia yang dewasa, ia menjadi kepenuhan Amerika. Kekayaan bahan makanan Amerika tidak dapat membuatnya menjadi kepenuhan sebelum ia memakan, mencerna, dan menyerapnya. Melalui menyerap kekayaan itu sedemikian rupa, maka kekayaan itu menjadi bagiannya. Demikian pula, semua aspek kekayaan Kristus tidak dapat menjadi kepenuhan Kristus sebelum dimakan, dinikmati, dicerna, dan diserap oleh kita. Melalui menyerap kekayaan ini sedemikian rupa, kita menjadi tubuh Kristus, yaitu kepenuhannya yang mengekspresikan Dia. Jadi, tubuh Kristus tersusun dari kekayaan Kristus yang telah kita nikmati dan kita serap. Karena itu, tubuh merupakan hasil dari pengalaman dan kenikmatan atas kekayaan Kristus. Terang hari ini, melalui apa yang dikatakan Paulus dalam ayat ini, menunjukkan bahwa semua orang kudus dapat menerima kasih karunia seperti yang diberikan kepada Rasul Paulus. Ini menyiratkan semua orang kudus dapat menerima kasih karunia yang Paulus terima. Poin doa hari ini bahwa kita perlu berdoa agar kita di dalam pengalaman kita tidak menjadi orang yang setiap hari menikmati kasih karunia, sehingga kita mampu melayangkan kekayaan Kristus. Amin.